Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Pendidikan anak tentu menjadi hal yang paling utama, terutama menjadi tanggung jawab orang tua untuk pemenuhan kewajiban sebagai orang tua dan juga pemenuhan hak kepada anak itu sendiri di masa hidupnya. Pendidikan Islam yang kemudian juga dijadikan sebagai salah satu landasan paling awal untuk membangun pondasi karakter anak dan ketauhidannya agar tetap mencintai dan kemudian juga mengamalkan anjuran dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala maupun juga dari Rasulnya. Ketika kita bicara landasannya adalah Quran surah Luqman, Pak. Metode yang kemudian juga digunakan beliau pada saat itu untuk mendidik putranya. Seperti apa mungkin boleh dibagikan kepada kita semua? Terima kasih. Di dalam ayat ini tadi saya katakan ada lafaz wahwa ya'idhuhu, dan dia senantiasa menasihatinya. Jadi mau'izah itu bermakna nasihat yang baik. Nah, jadi salah satu metode yang efektif adalah di dalam dunia pendidikan itu disebut dengan mau'izah atau nasihat. Tapi nasihat itu nasihat yang baik. Nah, jadi kalau nasihatnya yang tidak baik itu bukan nasihat namanya. Ya, jadi menjerumuskan. Nah, karena itu di sini yang dimasukkan mau'izah itu mengandung kebenaran apa yang disampaikan. Karena tidak semua perintah, tidak semua ajakan itu mengandung kebaikan. Nah, ketika ajakan itu kepada sesuatu yang bertentangan, maka di sini Allah menegaskan wattabi sabila man anaba ilaik, maka ikutilah jalan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan mengikuti perintah siapapun termasuk perintah orang tua kalau perintah itu bertentangan dengan agama. Baik. Nah, artinya dengan metode yang tadi disebutkan, ketika misalkan usia anak kecil hingga usia sekolah dasar lah bisa dibilang, mereka kan diminta untuk juga menjalankan dan sudah mulai membiasakan akan sunnah-sunnahnya. Selain juga belajar sholat, belajar iqra, ngaji dan lain sebagainya, juga mereka diajarkan untuk kenapa makan tangan kanan, kemudian juga kenapa harus ketika masuk ke dalam kamar mandi atau toilet itu menggunakan kaki kiri dan lain sebagainya. Artinya di sini komunikasi yang paling utama dari orang tua. Iya. Jadi betul sekali bahwa komunikasi itu sangat penting. Di dalam ayat ini sebenarnya mengandung inspirasi bahwa terjadi dialog interaksi yang intent antara orang tua dan anak. Jadi bukan berarti bahwa orang tua itu harus bersifat 100% otoriter, tetapi terkadang diperlukan dialog. Karena itu mengapa ayat ini selalu, saya katakan tadi di akhir ayat, selalu ditutup dengan hujjah, dengan argumentasi, itu menunjukkan bahwa boleh jadi anak perlu menyerap itu melalui proses. Dan harus berkali-kali. Harus berkali-kali. Kemudian boleh jadi ada argumentasi dari dalam penolakan dari anak. Nah, ini perlu ditanyakan dan diperkuat dengan argumentasi agar apa yang disampaikan itu bisa diterima secara logika. Apalagi dalam pendidikan itu tentu mengajarkan kepada anak yang kecil tidak sama dengan anak yang sudah remaja dan dewasa. Tentu menyesuaikan proses dialog. Makin besar anak itu tentu dialog akan lebih ditekankan tadi. Jadi bukan berarti bahwa orang tua itu dominan selalu memaksa kepada anaknya. Oke. Karena tentu ada salah satu sabda Nabi juga yang kemudian juga begitu dikenal oleh masyarakat, berkomunikasilah sesuai dengan kadar akalnya dari siapa yang menjadi lawan bicara. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Jadi berdialoglah atau ajaklah bicara kepada orang, pada siapapun, itu sesuai dengan tingkat pola berpikir dia. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya Pak, dengan sabda yang kemudian juga disebutkan oleh Rasulullah secara langsung begitu. Ketika anak muncul tadi, balik lagi kepada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sifatnya mendasar tapi sangat sulit dijawab oleh orang tua. Di mana Allah itu? Seperti apa bentuknya? Dan hal-hal yang seperti itu seringkali tidak dapat dijawab oleh orang tua. Apa mungkin satu jawaban mungkin sebagai gambaran contoh bagi masyarakat pemirsa Duta TV
hari ini ketika anak tersebut bertanya tentang keberadaan Allah dan bentuknya. Oke. Jadi yang perlu dijelaskan bahwa Allah itu bukan zat Allah yang perlu dijelaskan bagaimana zat Allah, hakikat zat Allah, tapi bagaimana keberadaan Allah itu diyakini, wajib diyakini keberadaannya dengan cara segala sesuatu, menjelaskan sesuatu yang bisa dicerna oleh akal. Nah ini contoh, bahwa segala sesuatu itu ada karena ada yang mengadakan. Dan tidak semua yang ada bisa dilihat dengan mata kepala. Nah boleh jadi anak dalam tahap tertentu dia bersifat hissi, artinya dia bisa meyakini sesuatu ada atau tidak ada ketika dia bisa menyaksikan atau apa. Nah dalam ini tentu Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Nah tetapi ilustrasi untuk menjelaskan keberadaan Allah itu bisa digambarkan dengan benda-benda yang ada ini merupakan bukti keberadaan Allah SWT. Bahkan bukan Allah saja yang bisa tidak dilihat karena Allah merul gaib. Perkara yang gaib yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala manusia yang lemah ini, tetapi bahkan makhluknya, di antara makhluk juga ada yang tidak bisa dilihat. Betul. Nah contohnya benda alam ini. Sekarang kita katakan ada yang disebut dengan angin, gitu ya, atau udara. Yang sekarang menjadi masalah udara. Betul. Nah, di mana udara itu? Apa udara itu betul ada atau tidak? Nah, ya. Betul. Siapa yang bisa membuktikan bahwa udara itu Dapat kita genggam atau dapat kita rasakan gitu Pak ya. Nah, yang ada bahwa kita yakin udara itu pasti ada karena kita bisa merasakannya. Kita bisa merasakan kehadirannya tapi kita tidak bisa melihatnya. Nah, contohnya bahwa dia sedang berada di sekitar pohon ketika pohon itu bisa bergerak. Nah, itu menunjukkan bahwa di sana ada udara atau di sana ada angin yang menghembuskan pepohonan itu. Artinya dengan contoh-contoh atau analogi yang kemudian juga dapat diterima oleh anak, setidaknya mungkin menjadi diskusi dan PR juga bagi orang tua untuk tetap terus belajar Pak ya. Karena tentu agar jangan sampai disampaikan malah jadi bumerang atau salah-salah dengan percontohan yang kemudian juga disampaikan. Nah sebenarnya kalau kita bicara mengenai ketika anak masih kecil Pak, ketika anak masih kecil dengan pertanyaan yang begitu bebasnya, mereka ingin mengetahui apa itu dunia dan lain sebagainya begitu. Orang tua pun juga maka dituntut akan disiapkan untuk jawaban-jawaban agar anak tersebut juga mampu menerima dengan akalnya. Perlukah orang tua menjawab seharusnya yang memang menjadi jawaban seharusnya, atau ada hal-hal yang mungkin perlu disesuaikan? Misalkan contoh ketika kenapa kita harus sholat begitu. Nah ada beberapa yang kalau kita secara umumnya kan memang karena itu rukun Islam begitu. Karena ketika anak mungkin di usia 0 sampai 5 tahun, apa itu rukun Islam? Maka akan jadi pertanyaan baru bagi anak tersebut. Tapi perlukah dengan bahasa mungkin yang diganti agar mereka, karena gini Pak. Kenapa pertanyaan ini mungkin mewakili dari para pemirsa di rumah? Karena banyak dari orang tua yang beranggapan bahwa nanti mereka suatu saat akan paham saja dengan kalimat yang diucapkan di hari ini. Nah, sejauh mana sebenarnya itu berfungsi? Kalau ditanyakan tentang fungsi ya, pertama dulu misalnya ada tentang sholat ini, bagaimana sholat itu harus didirikan menurut konsep kita bahwa sholat adalah sebuah kewajiban. Ya tentu banyak konsep yang tidak boleh jadi yang belum bisa dipahami, diserap oleh anak ya. Tetapi yang pertama dalam proses ini adalah qudwah atau uswatun hasanah, contoh teladan dulu. Jadi sebelum orang tua ini menjelaskan dan memerintahkan kepada anak, maka dia dulu harus tampil menjadi contoh dalam profil itu. Karena itu anak sejatinya secara alami, yang pertama lebih efektif bagi anak itu adalah ittiba, dia mengikuti, meniru. Jadi mengasimilasi dirinya, mengikuti orang yang dekat dengan dia dan bahkan dia kagumi, itu dulu yang pertama. Karena itu ketika orang tua itu senantiasa menjalankan sholat, kemudian apalagi misalnya mengajarkan, mencontohkan berjamaah, maka anak ini tidak harus diperintahkan, tapi sadar sendirian dia diajak.
Oke. Dia diajak. Jadi ajakan ini bukan perintah, Mhm. ngajak. Ya, jadi Oke. ajak, ayo kita, gitu. Oke, dengan kalimat yang mungkin juga tidak melepaskan akan nasihat, tapi orang tua sekali lagi menjadi contoh uswatun hasanah Iya. bagi anak tersebut. Memang ketika memerintahkan untuk sholat, maka orang tuanya sudah dipastikan siap untuk sholat, begitu Pak ya, agar anak tersebut juga secara sadar penanaman ketauhidan dan pengamalannya pun juga sesuai dengan apa yang dicintainya, yaitu orang tuanya. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.